Als het komt, dan komt het, maar als het niet komt, heb ik er ook vrede mee. Maar ik ben sowieso gewoon supporter, no matter what. Mijn zoontje loopt bij Ajax. Nama Emiliano Jonathans banyak diperbincangkan oleh pendukung timnas Indonesia seiring penampilan apiknya di kasta kedua Belanda bersama Vitesse Arnhem. Pemain berusia 20 tahun itu tampil apik bagi klubnya usai mencetak 7 gol dan 3 assist dari 11 penampilan musim ini. Karena penampilannya, banyak yang mendukung agar Emiliano dinaturalisasi. Apalagi Emiliano sempat mengaku bahwa dirinya telah dihubungi PSSI dan juga Shin Tae-yong. Bahkan setelah dihubungi PSSI dan Shin Tae-yong, pemain keturunan Depok ini mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pintu saya terbuka. Karena saya baru pulih dari cedera serius, saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu, kata Emiliano. Dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan individu yang mumpuni, Emiliano Jonathans berpotensi besar untuk menambah daya gedor di lini depan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia dan membawa angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar pun tercurah agar Emiliano Jonathans dapat berkontribusi maksimal dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Emiliano Jonathans sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mees Hilgers. Kehadiran Emiliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap. Jepang kembali kehilangan pemain andalannya menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia di Jakarta. Sebelumnya, Jepang kehilangan striker Ayase Ueda yang mengalami cedera. Kini giliran Shogo Taniguchi yang disebut media-media Jepang mengalami cedera tendon Achilles. Dilansir dari Nikkei Sports, Taniguchi cedera dalam laga terakhir Sint-Truiden di Liga Belgia. Ia cedera saat Sint-Truiden melawan klub Sandy Walsh, KV Mechelen. Kepastian cederanya Taniguchi disampaikan langsung pelatih Sint-Truiden setelah pertandingan. Disebutkan pemain 33 tahun ini mengalami cedera cukup parah. Secara khusus saya dedikasikan kemenangan ini untuk Shogo Taniguchi yang mengalami cedera serius. Diagnosis awal tampaknya adalah tendon Achilles yang pecah, kata Felice Mazzu. Dalam 4 laga terakhir Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Taniguchi selalu jadi pilihan utama Hajime Moriyasu. Posisinya tak tergantikan. Karena itu, absennya Taniguchi disebut media-media Jepang sebagai sebuah pukulan bagi Jepang. Namun, masih ada bek-bek tangguh samurai biru lainnya yang siap menggantikan. Pertandingan antara timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat. Dalam laga ini Jepang diunggulkan. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 poin. Sedangkan timnas Indonesia ada di peringkat kelima dengan catatan 3 poin dari 4 laga. Kevin Dix resmi menjadi WNI. Pemain FC Copenhagen itu langsung menyapa dan membuat janji ke Presiden Prabowo Subianto. Kevin Dix bersama Estella Raquel Loupatis dan Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu sudah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat. Ketiganya resmi menjadi WNI. Dalam video yang dibagikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Kevin Dix langsung memberikan kata-katanya. Ia menyapa Presiden Prabowo dan berjanji akan mengerahkan segalanya untuk Indonesia. Halo Bapak Presiden Prabowo, senang bertemu dengan Anda. Saya Kevin Dix. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia. Saya merasa sangat bangga dan saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix menjadi WNI usai punya garis keturunan dari Indonesia. Ibunya, Natasja Bakarbesi, berasal dari Maluku. Pemain berposisi back itu tinggal mengurus administrasi kepindahan federasinya dari Belanda ke Indonesia. Jika rampung,
Kevin Dix bisa dimainkan saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pekan depan. Update terbaru proses naturalisasi Mauro Zylstra. Tinggal menunggu waktu jika mengacu pada kode yang diberikan Mauro Zylstra soal proses naturalisasinya menjadi WNI. Pada bio akun Instagram miliknya, Zylstra memberi emoji jam pasir. Emoji ini seolah sebagai tanda kalau proses naturalisasinya sedang berjalan dan tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa bulan ke belakang, Zylstra memang muncul sebagai pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan menjadi buruan PSSI. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau pemain berusia 19 tahun itu sudah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk naturalisasi. Kehadiran penyerang klub Liga Belanda FC Volendam U21 tersebut bisa menjadi suntikan tenaga di lini depan timnas Indonesia. Tak hanya untuk timnas senior, usianya yang masih 19 tahun ini bisa membuatnya diproyeksikan untuk bermain di timnas U20 dan timnas U23. Jika berkas-berkas sudah diberikan, harusnya langkah terdekat buat Mauro Zylstra untuk segera dinaturalisasi adalah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jabat tangan Menteri BUMN itu dikenal sakti. Para pemain yang sudah berfoto dan bersalaman dengannya sudah pasti melanjutkan proses naturalisasi dan akhirnya membela timnas Indonesia. Segera merealisasikan Mauro Zylstra bisa menguntungkan buat timnas Indonesia. Selain usianya yang masih sangat muda, potensinya juga cukup cerah. Performa timnya FC Volendam U21 sedang positif juga. Sejauh kompetisi U21 musim 2024/25 berjalan, mereka menempati peringkat ketiga Liga Belanda U21 Divisi 2. Mauro Zylstra sendiri dari data Transfermarkt sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Namun, belum ada kabar terkini berapa kali ia sudah turun bermain. Media Belanda turut melaporkan rumor siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald. Ia adalah ex-Ajax yang kini berkarir di Royal Antwerp, Belgia. Voetbal Premier telah membahas kemungkinan Jairo akan bergabung ke timnas Indonesia bersama striker naturalisasi Jens Raven. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Tulis Voetbal Premier di Instagram. Menurut media Belanda itu, ex Crystal Palace ini sudah positif untuk bermain dengan skuad Garuda. Disebutkan PSSI juga sedang mengusahakannya menjadi WNA. Memang rumor Jairo Riedewald sudah lama mencuat. Apalagi akun Instagramnya dibubuhi bendera merah putih hingga menolak tawaran Suriname. Jika naturalisasi ex Crystal Palace ini berjalan lancar, maka lini tengah skuad Garuda akan semakin kuat. Tom Hey bakal punya tandem untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Terlebih Jairo punya gaya yang lebih bertahan, sehingga bisa membuat Hey lebih eksplosif ke depan. Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran, karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni. Nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia. Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses. Rumornya sempat meredup, kini nama Ole Romeni ramai lagi. Sebab, performanya dibahas oleh akun Instagram @eredivisie_Indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Menariknya, unggahan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia, yaitu Oranje Indonesia. Nah, Oranje Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Romeni. Adapun sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia. Sebab ia akan menambah amunisi di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang tajam. Sumarji mengungkapkan target realistis timnas Indonesia di 2 pertandingan FIFA Matchday November 2024. Ia mengatakan, skuad Garuda harus bisa menang lawan timnas Arab Saudi dan imbang dengan timnas Jepang.
Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan bersua dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan mendapatkan 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumarji, Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang. Ia bicara target realistis harus dapat poin, lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, kata Sumarji kepada awak media. Target ini dipasang setelah Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Diketahui, Tom Hai dan kolega 3 kali imbang melawan Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, dan Timnas Bahrain. 1 pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari Timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Dengan serangkaian hasil ini, Timnas Indonesia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. Tentunya Timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Sebab hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Leeds United, kembali memberikan sinyal kuat bahwa dirinya siap memperkuat Timnas Indonesia. Dalam interaksi di media sosial, Pascal terlibat dalam obrolan dengan rekannya, Joel Piroe, di Instagram. Pada salah satu unggahan, Pascal menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia, yang kemudian dibalas dengan komentar Indonesia is calling oleh Piroe, seolah memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kemungkinan Pascal akan bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini tentu saja memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama dengan semakin aktifnya PSSI dalam mendekati pemain-pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas. Siaran langsung sepak bola online. Pasca kabar ini mencuat, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari rencana besar PSSI dalam meningkatkan kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga Inggris, kehadiran Struijk tentu akan memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Pascal Struijk dikenal sebagai pemain bertahan yang kokoh dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, menjadikannya salah satu talenta yang diincar banyak negara. Meskipun sebelumnya ia sempat dirumorkan lebih memilih untuk memperkuat tim nasional Belanda. Interaksi terbaru ini seakan memberi sinyal bahwa Pascal mulai membuka peluang untuk membela negara asal nenek moyangnya. PSSI juga diketahui tengah giat mendekati sejumlah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Jika Struijk benar-benar memutuskan untuk membela Timnas Indonesia, maka PSSI akan memiliki lini belakang yang semakin solid. Hal ini akan sangat bermanfaat mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tiba-tiba ngomong keras gini ke Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan arahan tegas kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjelang 2 laga penting yang akan dijalani skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 tim kuat Asia, Jepang, dan Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 yang akan digelar di tanah air. Erick Thohir menekankan agar Shin Tae-yong mempersiapkan para pemain dengan sangat matang untuk menghadapi tantangan besar ini. Menurut Erick, pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta Shin Tae-yong untuk fokus menurunkan pemain-pemain terbaik yang memiliki kualitas mumpuni, serta tidak terlalu banyak melakukan eksperimen dalam pemilihan pemain atau taktik. PSSI ingin memastikan Indonesia tampil maksimal, terlebih pertandingan ini akan dimainkan di kandang sendiri, yang tentunya menambah tekanan dan harapan besar dari para supporter. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting. Saya meminta coach Shin Tae-yong bisa mempersiapkan tim dengan sangat baik, menurunkan pemain yang benar-benar siap dan berkualitas. Jangan terlalu banyak eksperimen, karena kita bermain di kandang sendiri,
dan kita ingin meraih hasil terbaik, ujar Erick Thohir saat wawancara di Jakarta. Erick Thohir juga mengingatkan bahwa laga melawan Jepang, yang dikenal dengan gaya permainan cepat dan disiplin, serta Arab Saudi yang selalu tangguh di level Asia, bukanlah pertandingan yang mudah. Oleh karena itu, persiapan fisik, mental, serta strategi yang matang akan menjadi kunci utama dalam menghadapi dua lawan tersebut. Meskipun Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang kerap memberikan kesempatan kepada pemain muda dan melakukan rotasi, kali ini Thohir menekankan pentingnya untuk menurunkan skuad yang sudah teruji kualitasnya. Dalam pertandingan yang sangat krusial ini, PSSI menginginkan performa terbaik dari para pemain dan berharap hasil positif bisa diraih di hadapan pendukung sendiri. Timnas Indonesia harus tampil dengan kekuatan terbaik. Kita memiliki supporter yang sangat loyal dan antusias. Mereka berharap banyak dari tim ini. Karena itu, penting bagi kami untuk memberikan hasil yang terbaik. Tutup Erick Thohir. Sosok striker keturunan yang akan segera dinaturalisasi Timnas Indonesia mulai terkuak. Hal itu dibocorkan oleh anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam. Jamaluddin Idam ikut dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hukum dan Menpora terkait pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan kepada Kevin Dix. Saat diwawancara Kompas TV secara langsung, Jamal membocorkan perihal sosok pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selepas Kevin Dix. Ya, saya rasa kita punya Ole Romeni. Dia ini striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan timnas dalam waktu dekat ya, kata Jamal. Pernyataan Jamal sontak membuka tabir perihal sosok striker keturunan yang tengah diincar PSSI. Pasalnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah berusaha memproses naturalisasi striker keturunan. Karier Romeni tidak hanya bersinar di level klub, tetapi juga di tim nasional. Ia pernah membela Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U15 hingga terakhir di U20. Pengalaman ini tentunya menambah nilai dan kematangan permainan Romeni sebagai pesepak bola muda yang berpotensi. Dengan gaya bermainnya yang eksplosif, kemampuan mencetak gol, serta latar belakang keturunan Indonesia, Ole Terhar Romeni menjadi sosok yang menarik yang dianggap akan sangat berguna andai benar-benar berseragam Timnas Indonesia. Emiliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi Timnas Indonesia. Saat ini dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Emiliano Jonathans ini dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Dengan begitu, Emiliano ini sangat diyakini bahwa dia merupakan marah dari 1-12 marga Belanda di Depok. Emiliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie 2024/2025 atau kasta kedua Liga Belanda yang sudah mencetak gol sebanyak 6 kali. Emiliano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, "Iya, kami masih berkomunikasi," jawabnya. Emiliano ini juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022. Akan tetapi karena usianya yang masih muda, dia lebih turun di Liga Belanda U21. Emiliano juga sudah berpengalaman bermain di Eredivisie dan mempunyai 19 cap saat di Vitesse Arnhem waktu berkompetisi di divisi teratas Liga Belanda. Kabar mengenai naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans untuk memperkuat Timnas Indonesia langsung menyita perhatian publik. Media sosial dibanjiri oleh berbagai komentar dan diskusi mengenai potensi kekuatan baru yang akan dimiliki skuad Garuda. Para penggemar sepak bola tanah air menyambut antusias kabar ini, berharap kehadiran kedua pemain tersebut dapat membawa perubahan signifikan bagi prestasi Timnas Indonesia. PSSI menggunakan Arya Sinulinga untuk menjawab berita naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans dengan menjelaskan bahwa PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi pemain Kevin Dix. Mengenai spekulasi naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans,
Arya enggan memberikan komentar lebih lanjut dan memilih untuk fokus pada pemain-pemain yang sudah masuk dalam daftar prioritas. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana naturalisasi Riedewald atau Jonathans. Namun banyak yang berharap mereka bisa bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. PSSI nampaknya tak akan berhenti memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses mengamankan komitmen Kevin Dix, pencarian bakat berdarah Indonesia di kancah internasional terus berlanjut. Pertemuan antara Erick Thohir dan Kevin Dix di Jakarta beberapa waktu lalu menandai langkah signifikan dalam proses naturalisasi bek berdarah Maluku tersebut. Kesepakatan yang terjalin membuka peluang bagi Kevin untuk segera memperkuat skuad Garuda. Setelah menjalani serangkaian tes kesehatan dan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, kini tinggal menunggu proses formal, seperti pengesahan oleh Presiden, persetujuan DPR, hingga upacara pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun, siapa sosok selanjutnya yang akan menyusul jejak Kevin Dix? Terkait pertanyaan ini, Erick Thohir masih enggan memberikan bocoran. Menurutnya, proses pencarian pemain naturalisasi membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Belum kebayang? Memang belum. Kalau kemarin kan saya jawab ada, sekarang belum, ujar Erick Thohir. PSSSI terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Kali ini dua penyerang muda asal Belanda Ole Romeni dan Mauro Zijlstra menjadi target utama. Kabarnya Mauro Zijlstra telah mengirimkan dokumen persyaratan naturalisasi ke PSSI. Keduanya diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya gedor lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni yang kini membela FC Utrecht telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dari 7 pertandingan di Eredivisie musim ini. Jurnalis senior Jepang mengingatkan negaranya agar mewaspadai timnas Indonesia di kualifikasi grup C putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Raih 3 poin di grup C hingga hentikan Korea Selatan untuk ke Olimpiade 10 kali berturut-turut. Waspadalah terhadap Indonesia, tim terkuat yang pernah ada, tulis jurnalis Jepang Toshiyuki Osumi. Timnas Jepang akan menghadapi skuad Garuda pada 15 November 2024 di GBK Senayan, Jakarta. Jurnalis senior Jepang Toshiyuki Osumi berikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Toshiyuki Osumi mengingatkan kepada seluruh tim di level Asia, termasuk Jepang yang sebentar lagi akan hadapi timnas Indonesia untuk waspada. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain dan kini berada di peringkat 130, tuturnya. Dirinya mengingatkan timnas Jepang agar berhati-hati dengan amukan timnas Indonesia di Jakarta. Ia meminta timnya fokus terhadap prestasi gemilang yang diraih timnas Indonesia, bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam momen yang mengejutkan, mantan pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini menyatakan dukungan penuh untuk timnas Indonesia menjelang laga penting mereka melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mancini yang sebelumnya memimpin skuad Arab Saudi dan membawa Italia menjadi juara Euro 2020 menyampaikan pesannya melalui sebuah wawancara eksklusif yang segera viral di berbagai media olahraga. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Dalam wawancara tersebut, Mancini mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dan bakat pemain muda yang menjanjikan. Mancini juga mengaku terkesan dengan semangat dan kerja keras tim asuhan Shin Tae-yong yang terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Indonesia telah banyak berkembang dalam permainan mereka. Dengan pemain-pemain muda yang dinamis dan semangat juang tinggi, mereka pasti bisa memberikan perlawanan hebat melawan Jepang. Ini bukan hal yang mudah, tetapi saya percaya tim ini memiliki peluang besar, ujar Mancini dengan penuh semangat. Menurutnya, Jepang memang unggul dalam pengalaman dan teknik, namun Indonesia bisa memanfaatkan kekuatan kolektif dan disiplin untuk menyeimbangkan pertandingan. Pertahanan yang kokoh adalah kunci, tetapi jangan hanya fokus bertahan. Ketika ada kesempatan, Indonesia harus berani menyerang dan menciptakan peluang. Kecepatan dan stamina pemain muda Indonesia bisa menjadi faktor penting untuk memberikan kejutan pada lawan, tambah Mancini. Dalam sebuah wawancara eksklusif, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menyampaikan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Koeman, yang dikenal dengan strategi permainan menyerangnya, memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saya percaya dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa mengejutkan Jepang yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia, ujar Koeman. Koeman juga menyoroti peningkatan infrastruktur dan dukungan dari pemerintah serta Federasi Sepak Bola Indonesia. Investasi dalam pengembangan pemain dan pelatihan sangat terlihat. Mereka telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kompetisi internasional. Tambahnya, dalam persiapan menghadapi Jepang, Koeman menyarankan agar timnas Indonesia fokus pada kekuatan permainan kolektif. Kunci untuk mengalahkan tim-tim besar adalah kerjasama tim yang solid. Jika pemain Indonesia bisa menerapkan taktik yang tepat dan tetap disiplin, peluang untuk meraih hasil positif sangat terbuka, katanya. Mulai diakui, striker Jepang nekat jujur gini soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pemain depan tim nasional Jepang, Takefusa Kubo, baru-baru ini memberikan pernyataan menarik menjelang pertandingan mendatang melawan timnas Indonesia. Dalam wawancara di media setempat, Kubo mengungkapkan bahwa laga tersebut akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Samurai Biru. Kubo yang dikenal dengan kelincahannya di lini depan dan kerap membuat bek-bek lawan menderita, menyebutkan bahwa komposisi pemain Indonesia saat ini sangat menjanjikan. Saya melihat perkembangan yang signifikan dalam timnas Indonesia. Lini belakang mereka sangat solid dan sulit ditembus. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami, ujarnya. Salah satu aspek yang membuat Kubo khawatir adalah fakta bahwa banyak pemain Indonesia kini berkarir di Eropa. Rata-rata pemain mereka kini bermain di liga-liga Eropa yang kompetitif. Pengalaman dan kualitas yang mereka dapatkan di sana jelas akan berpengaruh besar dalam pertandingan nanti, tambahnya. Kubo juga menyoroti bagaimana kebangkitan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat mereka semakin disegani di kancah Asia. Mereka memiliki taktik yang baik dan semangat juang yang tinggi. Kami harus siap menghadapi segala kemungkinan di lapangan, tegasnya. Meskipun mereka jauh di bawah kami, tapi saat di lapangan segalanya bisa terjadi. Kami bisa kalah atau bahkan imbang, kata Kubo. Eliano saat ini dikategorikan sebagai pemain depan saat PSSI mengumumkan namanya masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga lanjutan putaran ketiga. Ya, diketahui Coach Sintayong memanggil 27 pemain sebagai persiapan, di mana pada pertengahan bulan November ini tim Merah Putih sendiri akan menghadapi dua tim tangguh, yaitu timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion GBK. Dalam hal ini Eliano akhirnya kembali mendapatkan kesempatan dari Coach Sintayong, di mana namanya masuk ke dalam daftar panggilan Coach Sintayong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, yang sebelumnya ia tidak masuk ke dalam daftar 23 pemain untuk melawan timnas Cina. Ya, menariknya pada saat ia dipanggil skuad Garuda untuk melawan Bahrain dan Cina, tampaknya ia dikategorikan sebagai pemain belakang. Saat itu ia juga mendapatkan kesempatan bermain sebagai bek kanan saat melawan Bahrain. Setelah laga itu selesai dijalani, kini nama Eliano dikategorikan sebagai pemain depan untuk melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Jika benar demikian, maka tentu ada keuntungan jika Coach Sintayong nantinya memasang Eliano sebagai winger di timnas Indonesia. Dalam hal ini, keuntungan yang pertama adalah bisa menambah daya gedor. Ya, di musim ini Eliano memang masih cukup jarang
jarang mendapatkan kesempatan bermain di pitch volley. Akan tetapi ketajaman Eliano tidak bisa dipandang remeh, di mana kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menambah daya gedor di lini depan skuad Garuda. Lalu keuntungan yang kedua, sosok Eliano ini bisa saja meredam agresivitas sayap lawan. Ya, menghadapi timnas Jepang yang kini punya skema 3-4-3, tentu bisa memperkuat sisi sayap, di mana Eliano nantinya bisa menjadi salah satu solusinya. Selain menempatkannya di winger untuk menyerang, ia juga bisa diminta untuk membantu pertahanan dengan meredam permainan lawan dari sektor sayap. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah kehadiran sosok Eliano ini bisa membuat taktik tim Merah Putih sulit dibaca lawan. Ya, sejauh ini Coach Sintayong tidak terlalu banyak melakukan perubahan di lini depan. Menghadirkan Eliano sebagai winger tentu bisa membuat lawan sulit menebak taktik skuad Garuda. Selain belum banyak laga untuk menganalisa permainan Eliano, di mana ia juga belum pernah diturunkan sebagai winger oleh Coach Sintayong di timnas Indonesia. Kabar baik kini datang dari proses Kevin Dix dan juga dua calon pemain timnas putri Indonesia di DPR, di mana Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan proses 3 calon pemain timnas Indonesia yaitu Kevin Dix, Noah dan Estella. Ya, dalam kesempatan itu pimpinan rapat Komisi 13 DPR RI menyatakan hal tersebut dalam rapat dengan Kemenpora RI dan PSSI. Saya ingin tanyakan, apakah Komisi 13 dapat menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Indonesia atas nama Kevin Dix, Noah Leotomi, Estella Leopati? Apakah setuju? Tanya pimpinan rapat kepada peserta rapat. Setuju, jawab peserta rapat dengan serentak. Ya, dalam paparannya, Menpora RI menjelaskan alasan pemerintah memfasilitasi proses Kevin Dix dan dua calon pemain timnas putri Indonesia. Menurut Dito, ketiga pemain keturunan Belanda itu punya kualitas tinggi untuk membela tim Merah Putih. Hal senada disampaikan oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi, di mana lebih lanjut ia ingin proses ketiganya bisa segera selesai karena tiga pemain itu berhadapan dengan agenda penting skuad Garuda. Dalam hal ini, Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia di putaran ketiga, sedangkan Noah dan Estella diharapkan bisa berseragam skuad Garuda untuk Piala ASEAN Wanita 2024 ini. Ya, dalam kesempatan itu, Yunus menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan ini, di mana laga yang dimaksud adalah matchday ke-6 untuk melawan timnas Arab Saudi. Kami awalnya berharap bisa melawan Jepang, tapi karena masalah administrasi, kemungkinan baru bisa memainkan tanggal 19 melawan Arab Saudi, ucap Yunus Nusi.